Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Delis Kartikawati dengan nomor pokok mahasiswa 22106310200015. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memahami dan mempelajari mata kuliah yang tidak saya pelajari saat semester 6 yang dikarenakan saya sedang mengikuti MBKM Magang Mandiri. Total Quality Management adalah pendekatan manajemen sistematik yang berfokus pada kualitas secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh anggota organisasi untuk mencapai kepuasan pelanggan jangka panjang melalui perbaikan berkelanjutan pada produk, jasa, proses, dan lingkungan. Ruang lingkupnya mencakup semua fungsi, bagian, dan orang dalam organisasi tersebut. Sementara sejarahnya berkembang dari inspeksi pengendalian kualitas, penjaminan kualitas, hingga menjadi filosofi manajemen terpadu yang menekankan partisipasi semua pihak. Dua sudut pandang mutu dalam TQM adalah perspektif pelanggan atau berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumen dan perspektif pada produsen atau berorientasi pada kesesuaian standar atau spesifikasi. Serta elemen kunci utama TQM meliputi fokus pada pelanggan, keterlibatan total seluruh sumber daya manusia, perbaikan berkelanjutan, pengembalian keputusan berbasis data, teamwork, dan komitmen manajemen puncak. Mutu yang tinggi berhubungan erat dengan daya saing karena penerapan manajemen mutu terpadu meningkatkan produktivitas efisien dan kepuasan pelanggan, sehingga perusahaan mampu bersaing di pasar dan memperoleh laba lebih besar. Biaya mutu yang buruk meliputi biaya pengerjaan ulang, kesalahan, penundaan, pemborosan bahan baku, serta kehilangan peluang pasar akibat ketidakpuasan pelanggan. Faktor yang menghambat daya saing antara lain perbaikan mutu berkelanjutan, pengurangan pemborosan, dan keterlibatan seluruh karyawan. Sedangkan perbandingan pesaing intern dilakukan melalui benchmarking antar unit di dalam organisasi untuk mendorong perbaikan. Organisasi kelas dunia dicirikan oleh budaya mutu yang kuat, inovasi berkelanjutan, fokus pada pelanggan, efisiensi operasional, komitmen manajemen, serta keterlibatan aktif seluruh elemen organisasi. Etika dalam sekumpulan nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam organisasi, menentukan apa yang benar dan salah serta baik dan buruk. Dalam manajemen mutu terpadu, kepercayaan, nilai, integritas menjadi landasan penting yang mendukung mutu terpadu karena membangun budaya organisasi yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Model pengambilan keputusan etis biasanya melibatkan identifikasi masalah, evaluasi alternatif berdasarkan nilai dan prinsip moral, serta memilih tindakan yang paling sesuai dengan standar etika organisasi. Sedangkan CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari operasinya, yang mencerminkan komitmen etis perusahaan untuk berkontribusi positif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Budaya mutu adalah nilai, keyakinan, dan norma dalam organisasi yang mendukung perbaikan mutu berkelanjutan. Dengan pembangunan budaya mutu melibatkan identifikasi nilai-nilai yang mendukung mutu, komunikasi yang efektif, pelatihan, serta keterlibatan seluruh anggota organisasi. Mempertahankan budaya mutu memerlukan komitmen jangka panjang dari manajemen, pengukuran dan pemantauan kinerja mutu secara berkala, pemberian penghargaan dan pengakuan atas kontribusi terhadap mutu, serta perbaikan berkelanjutan melalui evaluasi dan adaptasi terhadap perubahan. Pelanggan adalah individu atau kelompok yang menerima produk atau layanan dan menjadi pusat perhatian dalam manajemen mutu terpadu dengan kebutuhan yang meliputi aspek fungsional serta emosional. Kualitas yang ditetapkan pelanggan sesuai kebutuhan ini mencakup keandalan daya tahan, kemudahan penggunaan, dan layanan responsif serta empati. Retensi pelanggan berarti kemampuan organisasi yang mempertahankan pelanggan agar tetap setia melalui pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kepuasan secara konsisten. Oleh karena itu, model loyalitas pelanggan menganalisis faktor-faktor seperti kepuasan, kepercayaan, dan hubungan emosional yang mendorong pelanggan untuk memilih produk atau layanan secara berulang dan merekomendasikannya kepada orang lain. Pemberdayaan karyawan
adalah proses pemberian wewenang, tanggung jawab, dan ruang bagi karyawan untuk mengambil keputusan serta berperilaku sesuai tujuan organisasi yang meningkatkan rasa memiliki dan motivasi kerja. Faktor menghambat pemberdayaan meliputi kurangnya kepercayaan manajemen, pelatihan yang tidak memadai, komunikasi yang buruk, dan ketakutan kehilangan kontrol. Peran manajemen dalam pemberdayaan juga adalah membangun kepercayaan, menyediakan pelatihan, menetapkan tujuan dan standar yang jelas, serta mendukung karyawan dengan sumber daya yang cukup. Kesalahan pemberdayaan yang harus dihindari antara lain, bisa melepaskan tanggung jawab tanpa pengawasan, kurangnya komunikasi terbuka, dan pemberian wewenang tanpa kesiapan atau pelatihan yang memadai sehingga menghambat efektivitas pemberdayaan. ISO 9000 adalah kumpulan standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang menetapkan persyaratan atau memastikan organisasi secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Ruang lingkup ISO 9000 dalam manajemen mutu terpadu saling terkait karena ISO sendiri memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk menerapkan prinsip-prinsip TQM dalam organisasi, seperti fokus pada pelanggan, perbaikan berkelanjutan, dan keterlibatan seluruh karyawan. ISO 9000 ini secara berkala mengalami pembaruan, revisi setiap 5 tahun untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi perubahan kebutuhan bisnis dan harapan pelanggan. Total Quality Tools adalah alat bantu yang digunakan dalam manajemen mutu terpadu untuk menganalisis, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas proses dan produk seperti diagram alir, diagram Pareto, diagram sebab akibat, lembar periksa, histogram, diagram sebar, dan peta kontrol. Pemilihan alat yang tepat didasarkan pada pemahaman jenis masalah yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai, dan karakteristik data yang tersedia sehingga mampu memberikan hasil yang efektif dalam mendukung perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan berbasis data. Quality Function Deployment adalah metodologi terstruktur yang digunakan untuk merancang produk atau layanan dengan mengintegrasikan kebutuhan dan keinginan pelanggan ke dalam spesifikasi teknis produk sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan pelanggan. Salah satu alat utama dalam QFD adalah House of Quality atau rumah berkualitas atau rumah kualitas, yaitu metrik yang menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan karakteristik teknis produk, membantu tim perancang menetapkan prioritas dan target kualitas berdasarkan perbandingan pesaing serta analisis hubungan antar elemen desain, sehingga desain produk dapat memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan secara sistematis. Perbaikan berkelanjutan dalam manajemen mutu terpadu adalah dasar pemikiran yang menekankan pengembangan proses secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas dan daya saing organisasi, dengan peran manajemen yang sangat penting dalam menetapkan arah, menyediakan sumber daya, dan membangun budaya perbaikan. Pengendalian mutu terpadu dapat dianalisis melalui pendekatan seperti CEDA atau diagram sebab akibat untuk mengidentifikasi dan mencari solusi masalah. Lenter sendiri adalah untuk menghilangkan pemborosan, Six Sigma untuk mengurai variasi dan cacat, serta Lean Six Sigma yang menggabungkan keduanya guna meningkatkan efisiensi dan kualitas secara simultan. Teori kendala membantu mengidentifikasi hambatan utama dalam proses agar dapat diatasi secara efektif. Sementara, keterpaduan menekankan sinergi antara berbagai metode dan fungsi organisasi untuk mencapai mutu optimal dan keuangan kompetitif secara holistik. Implementasi manajemen mutu terpadu di UMKM melibatkan penerapan prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu untuk meningkatkan kualitas produk, proses, dan layanan yang berdampak pada peningkatan daya saing dan kinerja UMKM. Proses implementasi ini dapat mengacu pada standar seperti ISO 9000 dan pengendalian mutu. Keberhasilan implementasi manajemen mutu terpadu di UMKM memerlukan pemahaman tentang pentingnya kualitas, komitmen dari pemilik dan karyawan, serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul. Laporan hasil kunjungan UMKM sebaiknya juga mencakup identifikasi praktik manajemen mutu terpadu yang sudah diterapkan, analisis dampaknya terhadap kinerja, serta rekomendasi perbaikan yang spesifik dan terukur agar UMKM dapat terus meningkatkan kualitas dan daya saingnya.